Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Diana Edison, NIM 18022208 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai rancangan dari program kegiatan parenting, yaitu dengan judul program kegiatan parenting class dengan tema Life Skill Activities. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah parenting yang diampu oleh Ibu Nurhazizah MPD. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para orang tua murid dalam acara Parenting Class Life Skill Activities yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah dapat meluangkan waktunya dan atas ketersediaannya untuk bergabung di dalam parenting class ini, walaupun kita melaksanakannya secara daring melalui Zoom meeting. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah dibahas dengan kepala sekolah, guru-guru, dan juga orang tua, hari ini kita melaksanakan kegiatan parenting class dengan mengangkat tema Life Skill Activities. Nah, tujuan program ini di samping untuk membentuk hubungan kekeluargaan, atau menjalin silaturahmi antara orang tua dan guru, juga ingin membahas mengenai seputar masalah-masalah yang dihadapi orang tua selama mengajarkan atau membimbing anak di rumah selama pandemi COVID ini. Nah, kita akan membahas masalah atau kendala-kendala apa saja yang dialami. Nah, dengan tema kita yaitu Life Skill Activities, dan juga tujuannya kita juga sebagai orang tua dapat menanamkan life skill atau keterampilan hidup kepada anak agar membantu anak ke depannya lebih mandiri seperti itu. Tentunya life skill ini sendiri sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Nah, nanti kita juga akan membahas lebih dalam mengenai life skill ini yang juga memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi orang tua selama mengajar anak atau mendidik anak di rumah. Nah, juga seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mana juga di samping berdampak bagi kesehatan, juga berdampak pada proses pendidikan. Nah, seperti sekarang ini, bahwa kita tidak melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, tetapi sekarang sistemnya yaitu dengan daring, di mana dengan daring ini anak lebih banyak belajar di rumah dan lebih banyak dengan bimbingan orang tua di rumah. Namun semakin lama, semakin kesini ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi orang tua ternyata di rumah dalam membimbing anaknya di rumah. Nah, baiklah, untuk itu coba kita bahas satu persatu tentang kendala atau masalah-masalah yang dihadapi selama pandemi COVID ini. Kita akan juga berdiskusi, nanti orang tua juga dapat bebas mengajukan pertanyaan dan berperan aktif dalam kelas ini setelah nanti materi yang saya berikan. Dalam kondisi saat ini, tentu orang tua sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah khususnya. Nah, di samping kesibukan orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan berbagai kesibukan, juga dituntut harus lebih ekstra lagi untuk mendampingi anak di rumah. Nah, ternyata ada banyak sekali masalah yang dihadapi atau kendala-kendala yang dialami orang tua dalam mendidik anaknya di rumah karena di samping kesibukannya, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memenuhi kebutuhan, sibuk dengan pekerjaan, seperti itu ya. Nah,
Jadi kendala salah satunya yaitu kurangnya perhatian. Nah, jadi berdampak kepada anak kurangnya perhatian atau peran orang tua dalam perkembangan anak. Nah, kendala lainnya yaitu di mana orang tua masih kesulitan nih untuk mendampingi anaknya karena masih banyak sepertinya anak-anak yang belum bisa mandiri atau belum bisa melakukan apalagi hal-hal yang masih berhubungan dirinya sendiri untuk dapat mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan dirinya sendiri itu masih kurang seperti itu. Masih banyak bergantung kepada orang tuanya, masih sedikit-sedikit itu mama yang membantu atau yang mengerjakannya atau ayah dan kakaknya sebagainya. Nah, di sini penting sekali kita membahas tentang life skill ini, menanamkannya pada anak sehingga anak lebih mandiri, di samping nantinya berdampak baik bagi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Dia juga memiliki inisiatif juga nanti membantu orang tuanya di rumah, seperti itu kan. Nah, itu yang kita harapkan nantinya dari kegiatan ini. Sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu life skill activities, diharapkan nantinya orang tua menjadi memahami bagaimana cara untuk membimbing anaknya di rumah dengan menerapkan life skill activities ini. Nah, dengan life skill activities atau kecakapan hidup atau keterampilan hidup ini akan lebih menguntungkan bagi anak khususnya dan juga lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya. Kenapa? Karena dengan menerapkan atau menanamkan life skill ini untuk anak akan menjadikan anak lebih mandiri ke depannya, menjadi seseorang yang dapat menghadapi seluruh masalah dalam hidupnya, dapat bertahan hidup dengan baik karena dia telah memiliki seluruh keterampilan-keterampilan yang penting bagi dirinya sendiri. Nah, selain itu untuk lingkungan sekitarnya seperti keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, sebelumnya saya ingin membahas tentang pentingnya life skill ini ditanamkan dan dimiliki oleh anak. Nah, dalam kondisi saat ini tentunya dengan orang tua yang memiliki banyak kesibukan, di samping juga dengan harus memenuhi segala kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, juga harus dapat mendampingi dan mendidik anaknya di rumah. Nah, dengan life skill ini ditanamkan kepada anak, sebenarnya akan berdampak baik bagi anak maupun lingkungan di sekitar anak. Nah, dengan life skill yang dimiliki anak, anak mampu setidaknya dapat melakukan segala sesuatu dengan mandiri. Artinya dapat melakukan segala hal yang berhubungan dengan dirinya itu tanpa bantuan orang lain, tanpa bergantung kepada orang lain. Anak usia dini berada pada masa golden age atau masa keemasan dalam kehidupan, sehingga dalam masa-masa ini sangat penting untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, potensi-potensi maupun kemampuan yang harus dimiliki oleh anak. Nah, salah satu kemampuan itu yaitu life skill atau kecakapan hidup atau keterampilan hidup. Nah, life skill ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki anak untuk dapat mengatasi seluruh persoalan dalam hidupnya dan agar anak mampu bertahan dalam keadaan apapun di dalam kehidupannya. Nah, selain itu, dengan life skill ini anak akan membantu dirinya sendiri dan membantu orang lain. Misalnya, life skill yang dimiliki anak yaitu dengan anak mampu melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya dapat mandi sendiri, dapat memakai baju sendiri, dapat makan sendiri, dan sebagainya. Nah, life skill ini sangat penting untuk dimiliki dan dikuasai oleh anak. Maksudnya harus ditanamkan kepada anak. Nah, karena kecakapan hidup ini sangat berguna bagi kehidupan anak kelak.
ke depannya di masa depan. Nah, sekarang anak-anak bisa melakukan segala sesuatunya dengan bukan apa-apa itu harus mama yang mengerjakan. Nah, di sini orang tua dapat melibatkan anak dalam segala kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini sederhana saja dengan kegiatan sehari-hari di rumah yang dilakukan oleh orang tua. Dengan mengajak anak untuk dapat terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sudah termasuk dalam salah satu cara untuk menstimulasi kecakapan hidup ini bagi anak. Manfaat menanamkan life skill ini kepada anak yang pertama yaitu mandiri. Dengan life skill ini, anak dapat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalnya dapat makan sendiri, mandi sendiri, dapat memakai sepatu sendiri, mengikat tali sepatunya sendiri, dan banyak hal lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan atau hal yang memang harus dimiliki dan dikuasai oleh anak untuk menolong kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu dengan life skill ini dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal atau mengetahui atau memahami dirinya sendiri. Nah, anak dapat mengekspresikan dirinya sendiri melalui kecakapan hidup ini. Selanjutnya yaitu dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal atau kecerdasan dalam berhubungan dengan orang lain, di mana anak dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dapat berempati atau memiliki kepedulian terhadap orang lain, dapat menentukan atau membuat suatu keputusan, sehingga ini akan membantu anak dalam memecahkan segala permasalahan dalam hidupnya. Nah, manfaat selanjutnya yaitu dengan kemampuan atau life skill ini, anak dapat memiliki inisiatif dalam melakukan segala sesuatunya, dalam memecahkan segala persoalan dalam hidupnya. Nah, dalam kegiatan-kegiatan life skill, orang tua itu hanya berperan sebagai motivator atau pendamping bagi anak, di mana di sini anak yang harus berperan aktif untuk mengembangkan kemampuannya ini, karena tujuannya yaitu untuk dapat membentuk life skill ini pada anak, agar life skill ini benar-benar tertanam pada anak dan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak. Nah, untuk itu orang tua selain dengan memberikan contoh-contoh yang baik dan membiasakannya kepada anak, juga sebagai motivator dan juga pembimbing bagi anak. Nah, dengan kemampuan life skill ini, yang diharapkan yaitu bukan kesempurnaan anak dalam melakukan setiap kegiatannya. Bukan berarti anak harus benar dalam segala sesuatunya atau dalam melakukan sesuatu hal, tetapi bagaimana di sini adalah proses belajar bagi anak. Bagaimana anak itu dapat belajar mengembangkan dirinya, mengembangkan seluruh potensinya untuk mendapat menolong dirinya sendiri, bahkan menolong orang lain nantinya. Sehingga dengan anak sudah memiliki inisiatif atau sudah terbiasa melakukannya, hal itu sudah baik atau sudah bernilai bagus bagi perkembangan anak. Untuk itu, orang tua hendaknya memberikan anak kesempatan untuk dapat mengembangkan life skill ini dengan menghargai seluruh usaha atau kegiatan yang telah dilakukan anak, dengan mengapresiasi seluruh pencapaiannya, sehingga anak merasa bahwa dia memiliki dukungan atau dia merasa bahwa seluruh atau semua kegiatan yang dilakukannya itu baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kemampuan life skill ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh anak, karena apalagi di masa sekarang ini, di mana orang tua juga memiliki kesibukan yang lain di samping harus mendampingi anaknya, dengan life skill ini dapat menjadikan anak lebih mandiri, memiliki inisiatif dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
Nah, hal ini juga berdampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Misalnya dengan kecakapan hidup, dia mampu melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga anak juga dapat lebih mandiri. Orang tua dapat melakukan hal lain atau kegiatan lain tanpa mengkhawatirkan bagaimana anaknya, seperti itu. Apalagi apabila anak sudah memiliki kebiasaan life skill ini dalam kehidupannya, sehingga dia juga memiliki inisiatif untuk melakukan hal lain yang berdampak pada lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan kecakapan hidupnya, dia juga dapat membantu orang tuanya di rumah dengan kegiatan-kegiatan sederhana saja, seperti mau mencuci piring dia setelah makan, mau untuk merapikan tempat tidurnya, merapikan pakaiannya, dan sebagainya. Hal ini tentu baik bagi kehidupan anak dan juga sebagai bekal bagi anak untuk kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Nah, bagi orang tua untuk dapat menerapkan hal ini tentu butuh koordinasi antara orang tua dengan guru, sehingga orang tua dapat berkonsultasi atau bertanya atau berdiskusi secara langsung seperti kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini, sehingga orang tua memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk dapat mengembangkan, selain life skill ini juga mengembangkan kemampuan-kemampuan anak yang lainnya. Karena sekarang banyaknya kita temui orang-orang yang memiliki kepribadian dan perilaku yang menyimpang, krisis moral, dan lain sebagainya. Hal ini juga dipengaruhi karena kemampuan life skill-nya itu yang masih kurang baik, seperti itu. Karena jika anak yang memiliki life skill, dia akan mampu bagaimana untuk berperilaku secara positif, sehingga dapat berpengaruh baik bagi dirinya sendiri dan lingkungannya maupun orang lain. Baiklah, sekarang coba kita untuk berdiskusi bersama mengenai tema yang sudah kita bahas. Mungkin untuk para orang tua disilahkan untuk dapat bertanya, untuk aktif bertanya. Nanti akan saya coba jawab, dan nanti juga orang tua lainnya juga dapat menambahkan atau melengkapi jawaban dari saya berdasarkan mungkin pengalamannya selama mendidik anak di rumah. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu bagaimana cara menanamkan atau mengembangkan life skill pada anak, karena selama pandemi anak memiliki perubahan dalam pola kegiatan sehari-hari. Seperti yang biasanya ketika sekolah anak dapat menjadi lebih disiplin, sedangkan sekarang anak hanya di rumah saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya ingin bertanya kepada penyaji, yaitu apa perbedaan dari anak yang telah memiliki dan menerapkan konsep life skill dengan anak yang belum mendapatkan life skill? Terima kasih. Oke, terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya. Nah, coba sekarang saya ingin menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, baiklah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara menanamkan life skill pada anak, karena selama pandemi ini anak memiliki perubahan dalam pola kegiatan sehari-hari. Begitu ya, Bu? Seperti yang biasanya anak itu sekolah lebih dapat disiplin, sedangkan sekarang anak hanya di rumah saja. Mungkin maksudnya karena sekarang anak kegiatannya hanya di rumah, jadi biasanya kalau sekolah lebih disiplin bangun pagi, seperti itu ya. Dia bisa punya karena sudah ada kebiasaan sebelumnya, karena dia harus sekolah, dia harus bangun pagi, langsung mandi, langsung memakai pakaian, seperti itu mungkin ya, Bu. Oke, baik. Baiklah, langsung saja coba saya jawab. Nah, untuk merubah pola kebiasaan anak yang seperti itu, orang tua harusnya memberikan contoh yang baik pada anak.
Nah, untuk membiasakan hal-hal tersebut di rumah, pasti anak-anak itu melihat bagaimana orang tuanya dulu sebagai contoh bagi dia dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Nah, orang tua bisa memberikan contoh yang baik sehingga anak dapat meniru, karena sifat anak itu kan meniru. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu menjadikan keterampilan-keterampilan itu menjadi kebiasaan bagi anak atau membiasakan anak. Nah, di sini dengan dilakukan secara berulang-ulang, khususnya keterampilan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, dengan dilakukan secara berulang-ulang, maka anak akan terbiasa, dia akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Tapi kita di sini tidak menekankan bahwa anak itu harus sempurna dalam melakukan seluruh kegiatannya. Dengan dia memiliki inisiatif atau ada kemauan, itu sudah dapat menjadi awal bagi perkembangan dari kemampuan life skill ini. Nah, selanjutnya orang tua maupun keluarga di rumah juga memberikan anak motivasi atau dukungan yang baik atas semua yang telah dia lakukan, atas semua usahanya. Karena dia sudah memiliki inisiatif dan kemauan, nah untuk itu lebih dimotivasi, lebih diberi dukungan bahwa hal-hal yang dia lakukan itu adalah baik, ya kan, berdampak baik juga bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Maka dengan dukungan itu anak akan lebih percaya diri, dia akan merasa bahwa oh ini benar dan dirinya mampu melakukan hal itu. Selanjutnya yang juga masih berhubungan dengan motivasi tadi yaitu lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan ini sangat penting karena jika orang tua maupun keluarga ataupun guru-guru di sekolah atau teman-temannya itu mendukung untuk mengembangkan keterampilan ini, maka keterampilan ini akan semakin baik dimiliki oleh anak, semakin meningkat rasa percaya dirinya, semakin mau dia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk mengembangkan dirinya, khususnya dalam keterampilan life skill ini. Setelah lanjut pada pertanyaan kedua, pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari perilaku anak yang telah memiliki life skill dengan anak yang belum mendapatkan life skill. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, saya akan mencoba menjawab. Anak yang memiliki life skill tentu akan terlihat bagaimana cara dia berperilaku, cara dia dalam menyelesaikan masalahnya sehari-hari. Dengan adanya life skill ini, anak akan lebih memiliki kemampuan untuk dapat lebih mandiri menyelesaikan masalahnya, khususnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia akan memiliki kecakapan untuk menyelesaikannya sendiri. Selain itu, kemampuan anak maupun kecerdasan anak juga akan lebih meningkat dengan memiliki kemampuan life skill ini. Nah, maka dari itu penting sekali untuk dapat menanamkan life skill ini pada anak. Selanjutnya yaitu, sedangkan anak yang tidak memiliki life skill atau belum mendapatkan life skill ini, perilaku yang ditunjukkannya cenderung akan berbeda ya, tampak dari perilakunya. Misalnya karena lebih dimanjakan, dia akan lebih manja, bergantung kepada orang lain gitu, belum bisa mandiri sepenuhnya. Selain itu juga dia akan sulit untuk menerima perintah, misalnya untuk disuruh mandi atau susah untuk disuruh makan, disuruh apapun itu sulit gitu, karena dia belum memiliki kecakapan yang baik dan untuk melakukan hal itu semua. Jadi daripada dia mungkin berpikirnya karena dia belum terbiasa mungkin kan, jadi dia lebih bergantung kepada orang lain. Jadinya apa-apa itu panggil mama, apa-apa itu mama yang mengerjakan, seperti itu. Nah, di situ kan terlihat dari perilaku yang ditunjukkan anak. Maka dari itu, di sini kembali lagi penting sekali bagi orang tua untuk dapat menanamkan life skill ini, khususnya di masa yang sekarang ini, di mana orang tua juga banyak memiliki kesibukan ya, walaupun di rumah saja, tapi kan di samping itu kita memiliki kesibukan yang lain. Di sini juga
dapat menjadi kesempatan di masa-masa ini karena anak di rumah lebih banyak waktunya di rumah bersama orang tua, sehingga orang tua dapat memaksimalkan nih bersama anak kegiatannya di rumah, membiasakan, memberikan contoh, itu akan lebih mudah seperti itu. Karena nanti dampaknya anak juga akan lebih mandiri kan, lebih dapat berpikir dengan lebih baik, dia dapat memecahkan masalah dengan baik, seperti itu. Nah, itulah tadi kegiatan kita dalam parenting class ini dengan tema life skill activities, di mana kita di sini lebih membahas tentang keterampilan keseharian ya, keseharian anak, di mana dapat mengelola kebutuhan pribadinya, itu yang paling penting sekarang terlebih dahulu. Nah, tadi juga kita sudah lebih menekankan membahas ke sana, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari seluruh orang tua. Nah, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh orang tua, dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana pola asuh yang baik di rumah, khususnya untuk menanamkan life skill ini pada anak di rumah. Dan semoga orang tua juga dapat menerapkannya dengan baik di rumah, sehingga dapat membantu perkembangan anak di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian, kita tutup dulu sesi kita pada parenting class ini. Saya Salsabila Putri mohon pamit. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ingin berterima kasih atas seluruh kerjasama dan partisipasinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi program parenting yang dapat dilakukan secara daring dan contoh dari kegiatan life skill yang dapat dilakukan oleh orang tua dengan anaknya di rumah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.